diamanatkan dan dipercayakan oleh veteran Exercise sebelumnya sebagai sweeper. Oh, kan benar. Jadi enggak Kang, jadi gini Kang. Jadi Kang punten. Pantesan kan asalnya ada komisi mau. Ada was naon itu nya. Kawan yang anak kieu ya. Gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pojok Kopdar Brother Ohos. Menyambung episode sebelumnya, kita sangat penasaran dengan siapakah komander kita, ya kan? Komander itu Sosok komander. Serem kah? Atau ternyata lekong kah? Kan tak apa. Bener nggak, Beng? Ya, betul. Tapi tidak lupa, kita masih tetap dikasih kopi kopian untuk meja kopian. Jadi Brother Ohos yang di rumah tetap pantengin Pojok Kopdar Brother Ohos yang akan membahas Commander Exercise YFCB MC. Kali ini kita kedatangan sosok komandernya. Nah, kan Brother Ohos di rumah juga pasti penasaran nih komandernya kumaha ya. Ternyata iya lu 18 detik deh. Siga nama di Exercise teh 18 detik ya. Emang kudu identik dengan bewok gitu. Cuman itu aja yang kulinis sih. Siga nama sukunake buluan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kak Akbar sudah menyempatkan hadir di Pojok Kopdar dengan aktivitas beliau yang sangat super sibuk. Sampai di episode sebelumnya susah datang. Di kontak hese. Tapi kan ka undangan aya mun 1000 mau kesana. Kurang di chat tuh dibales-bales. Saking gue sibukna. Tapi update ting teu boga kuota. Update status ya. Aduh, aing mah. Tapi ya ini Brother Host
sosok Commander Exercise kita yang akan kita sangat gali di sini. Apakah itu Commander, terus seperti apa organisasi, bukan organisasi tapi divisi Exercise lebih dalam lagi. Ya. Langsung aja. Atau perkenalan dulu mungkin Kang Akbar. Silakan. Ya gitu. Siap. Oke. Terima kasih. Seru sekali. Jadi bisa ini Kang Akbar bisa bisa disampaikan namanya, angkatan keberapa, tahun berapa masuk ya PCB ya kan. Kalau yang lain-lainnya udah termasuk yang itu satu segmen dia mah. Aing lieur eta pokona. Nanti orang special edition yang si aya. Ya. Satu episodenya ketika Ramtil ditilang teh. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya PCB. Perkenalkan sebelumnya nama saya Akbar. Saya gabung di PCB tahun 2013, Kang. 2013. Berarti seangkatan sama 2013 ya? Angkatan 15. Angkatan 15. Oke. Tahun full color mungkin ya tahun 2015. 2015. Apalagi tuh? Rumah di Koposayati. Aktivitas sekarang ngapain aja, Kang? Aktivitas si calan kopi. Calan kopi. Sigana nambah ke sponsor orangnya di dieu nya. Sigana kopina kurang. Iya pan si Rock and Road ieu ownerna ya kan. Nanti juga ini ownernya kita undang juga. Banyak pengusaha ternyata. Entrepreneur ya. Berniaga. Siap. Mantap. Produknya naon, Kang? Aduh, engkewe. Oke. Ingin tahu keseruannya? Dia penasaran. Aduh. Yang tahu brand kopinya apa, komen sebanyak-banyaknya. Nanti akan giveaway dari. Berbicara tentang sosok Commander. Kurang rada ruas sih tak Kak, waktu episode sebelumnya teh Commander anjir sigana teh seseorang yang apakah dia memberikan komen gitu. Komen jeung di like gitu. Aing teu ngarti kan. Ya kan kita juga mungkin teman-teman semua berada awas di rumah juga penasaran apa itu Commander. Kunaon buat Commander? The Avenger gitu. Naon gitu. Iron Man ya. Kunaon tah. Biar beraros di rumah juga tahu ternyata iya sosok Commander teh. Kenapa Commander? Ini kunaon sih? Penamaan aja sih, penamaan aja. Tapi kalau dari segi job desk ya ibaratnya kayak koordinator lah. Karena kan divisi Exercise ini kalau dari kepengurusan bukan hanya satu orang aja, tapi di dalamnya ada beberapa orang. Jumlahnya yang mungkin sebelumnya pernah dibahas di episode sebelumnya betul. Ada 21 orang. Ya, sosok Commander ini sebenarnya kalau dari segi job desk sebagai koordinator lah, gampangnya mah. Untuk menyampaikan kan banyak nih kepalanya di divisi Exercise untuk menyampaikan aspirasi dari divisi Exercise sendiri kepada ketua umum atau kepada head school, terus menyampaikan juga apa yang menjadi mandat atau titahnya dari seorang head school kepada divisi yang jumlahnya ada 21 orang itu. Oke, langsung ke ketum. Berarti emang langsung atau gimana nih organisasi dalam berorganisasi si Exercise itu ada di mana sebenarnya kan? Organisasi itu Exercise itu ada di mana? Kalau Exercise sendiri sebenarnya kalau dari segi struktur ada di sebelah kanan ke bawah. Kanan bawah. Garisnya putus nyambung kumaha tuh? Kalau dari kanan segi bawah. dari struktur. Oke, digambarkeun lah. Ya nanti mungkin teman-teman yang udah register atau udah full color bisa lihat mungkin nanti tiap mubas ada di ADART bagaimana lebih jelasnya mengenai secara strukturalnya. Pemetaannya mungkin ya. Jadi kalau koordinasi langsung sama ketum langsung ke ketum. Langsung ke ketum. Nanti apa yang diperintahkan oleh ketum biasanya seorang Commander itu menyampaikan kepada divisi untuk lebih efisien aja. Karena kan banyak jumlahnya.
dari kepengurusan itu juga kan banyak juga gitu kan, makanya langsung ke ketum gitunya, atau dari ketum ke exercise gitu. Nggak belok dulu kan, Langsung ya. Tapi putus-putus. Nyambung deh. nyambung. Oke. Selain daripada koordinator lah ya, apakah ada perbedaan dengan teman-teman ekservasi yang lain atau seperti apa itu? Kenapa dibilang commander? Tadi kan dibilangnya sebagai koordinator lah, menyampaikan, kalau episode kemarin itu penyambung lidah ya, penyambung lidah. Tapi dengan teman-teman yang lainnya apakah ada perbedaan atau gimana? Atau sama aja gitu? Sebenarnya sama aja kan? Sama aja. Cuma ya kebetulan kan banyak di satu divisi ini. Untuk segi efisiensi komunikasi diadakanlah seorang koordinator untuk mempermudah komunikasi. Untuk pemilihannya kan pasti ya dari semua di dalam divisi exercise ini semuanya ada talent di situ ya, ada talenta gitu kan, untuk menjadi sosok seorang commander itu pasti ada kriterianya. Nah, cara pemilihannya itu seperti apa? Apakah karena suaranya serak itu jadi commander kan ngenaheun gitu nya mun nyanyi teh. Juga Julika. Kalau dari segi pemilihan seorang commander atau koordinator di divisi exercise itu biasanya dipilih dulu dari exercise register atau exercise yang sedang menjabat, yang sedang aktif ya. Yang sedang aktif dari 21 orang itu voting, diajukan beberapa nama. Nah, biasanya 3 atau 2 orang dengan suara terbanyak itu yang nanti diajukan kepada ketum terpilih. Berarti yang ini cuma exercise doang kan? Iya. Okay. Nanti dari 3 itu biasanya ketumnya lebih cocok atau lebih enak komunikasi dengan yang mana. Kurang lebih seperti itu kalau pemilihannya. Oke. Tapi kalau dari segi SDM-nya seorang exercise itu pasti semuanya kalau masuk exercise pasti sudah punya yang namanya leadership. Jadi semuanya punya kans untuk terpilih menjadi seorang koordinator. Syarat utama ya. Syarat utamanya. Dan tidak mungkin seorang exercise dipilih kalau tidak mempunyai leadership itu sendiri. Sangat menarik, Brother Ohos, ya kan? Sangat menarik. Jadi segmen ini kayaknya kita cukupin sekian dulu, ya kan? Kan kita ada di iklan. episode sebelumnya kita ngebahas job desk-nya masing-masing. Betul, kan ada kita juga pengen tahu. Betul. Nanti kita pengen tahu Mang Ramtil ini sebagai apa. Ya. Terus walaupun ternyata commander juga tetap ada tugasnya mungkin kan? Ada tugasnya seperti apa pada saat riding. Dan Om Benny dan Om Benny. Om Benny mah nanti beda lagi. Beda lagi orang. Om Ivan Om. Tahu Kanas ngapain? Kang Benny sama Kang Boim. Nah, seperti apa aja tugas-tugasnya saat riding? Betul. Silakan. Tetap di Pojok Kopdar Brother Host, kita akan balik lagi di segmen berikutnya. Tetap like, komen, dan subscribe. Balik lagi di Pojok Kopdar Brother Ohos. Masih dengan divisi exercise. Seru banget sampai 2 episode, bayangkan mah. 2 episode. Nepi ka cangkel nu kieu. Karena bahasanya akan sangat-sangat dalam banget di exercise teh. Ada yang namanya commander, belum kita ngebahas job desk-nya masing-masing. Tanggung jawabnya saat riding kan tadi sempat dibahas ya. Ada yang namanya destroyer, captain road. Nah, dengan posisi mereka saat riding sebenarnya mereka tuh ada di mana sih?
Iya benar, Nah, kita kan nggak tahu ya kan. Ya di jalan. Di jalan, di jalan sisi jalan, tengah jalan. Oh gimana? Nah, kalau misalkan dari posisi riding nih saat touring kan ada beberapa posisi ya yang sempat dibahas. Nah, kalau dari akang-akang berempat ini posisi ridingnya itu di mana aja sih? Coba dari Ramtil deh. Sana. Ramtil. Kalau posisi riding, job desk posisi riding. Kalau saya kebetulan di Destroyer. Destroyer. Pantesan hancurnya Destroyer. Naon eta mah rada didetailkan bener. Acak-acakan bener. Saya kebetulan di bagian Destroyer yang fungsinya adalah membuka jalan untuk Captain Road dan rombongan. Memastikan rombongan jalan gitu. Dengan medan yang di depan supaya kita bisa ngasih tahu nih untuk medan yang di depan tuh seperti apa. Nah, jadi tidak seakan-akan lagi macet terus kita memaksakan gitu. Ya balik lagi attitude di jalan juga kita lebih Yang paling penting itu adalah attitude. Ya kan harus digarisbawahi sama brother host dan teman-teman di rumah itu attitude, karena yang memakai jalan raya itu bukan hanya klub atau komunitas ya kan, tapi banyak juga masyarakat di luar yang haknya sama. Ya, jadi attitude tuh harus benar dipakai. Kita harus memberikan kesan baik ya. Betul, walaupun namanya Destroyer tidak seperti namanya Ya. dan tidak seperti orangnya, ya kan? Iya, kan membuka, benar kan? Iya. Karena jujur aja kalau misalkan attitude kita tidak dipakai, Atau tong di bawah hati santai, banget tuh. Disebut goreng patute. karena kalau jujur kan kalau misalkan attitude kita tidak dipakai itu nanti impactnya ke rombongan. Iya, bukan Dan hanya ke rombongan loh, ke klub. ke klubnya, Ke klub benar. juga. Ke nama baik klubnya. Nama ya baik kan? klub, rombongan juga udah pasti berpengaruh. Apalagi Karena kita kan di jalan tuh pakai pakai patch, face kan, patch ya namanya, bukan face, bukan patch. patch. Oke. Patch mah bener. Rarai. Kalau Bang, Kalau saya dulu sih seringnya pas pertama gabung di Exercise dulu seringnya di middle wing. Tapi kesini kayaknya ngerasa lebih cocok di end rider. Sebat Pantes ya, ya, kemarin. kalem Iya, jalannya ya. kalem. Eta kan sosodok bener. Pantas kalem ya. Kalem pisan ya. Karena apa ya? penyapu bersih. Ngerasa sebagai seorang Exercise juga ya inginlah lebih memastikan kalau rombongan nggak ada yang tertinggal, nggak ada masalah di jalanan. Sangat bertanggung jawab. Cocok dengan namanya Commander ya. Ya tapi walaupun balik nanti tukang wae. Ya, kan harus sabar ya kan? Iya. Sabar, cuma ya kita jadiin aja yang namanya masalah sebagai teman. Trouble is a friend. What hari ini? Trouble is a friend. Kalau Bang Ben. Kalau saya sendiri sih sama mungkin sama Amang Ramtil, terbiasa dan sering di bagian Destroyer. Namun secara keseluruhan seorang Exercise itu harus bisa di dalam semua posisi. Karena di setiap edisi Mistur atau touring wajib kan kadang ada beberapa personel yang nggak bisa meluangkan waktu datang ya. Iya. Nah, Mungkin misalkan dengan bagian- keluarganya gitu Betul. kan, atau ada Misalkan- something. Bagian Akbar sebagai radar pas nggak ada ya kita harus bisa mengisi kekosongan itulah Posisi ya? betul Oh. betul. Bukan hati, Pak. Posisi. Curhat. Iya, posisi hati. Bukan lagi ya. karena begini Kang, apalagi kita secara total member dan 600-an mungkin ya, hampir 600-an ya. Itu hal yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat besar, bagaimana kita bisa membawa satu rombongan ini sampai tujuan dengan selamat. Gitu, bukan hanya cepat namun selamat gitu kan. Yang jadi pertanyaannya kenapa mau di Destroyer? Waktu awal-awalnya juga memang terbiasa diberikan posisi itu karena apa? Satu, tanggung jawab sangat besar itu Destroyer itu salah satu poin terbesar sih. Apalagi kita misalkan ada touring jauh, touring dekat, atau misalkan mistur kemanapun atau itu sangat dibutuhkan Destroyer itu supaya bisa benar-benar ya, kayak tadi Amang Ramtil kasih tahu, benar-benar bisa memberi space yang pas dan nyaman ketika
rombongan itu berkendara gitu, riding. Apakah biar ada pembanding gitu kan? Biasanya kan misalkan aya nu ganteng, kunaon buat disebut ganteng? Berarti aya nu Goreng. berarti nyebutnya ngaon aya nyebut. Tapi kan memang pembanding. Ya, pembanding. Dan juga ada poin lainnya juga seperti misalkan nyari kita sebagai destroyer itu kan ada nyari misalkan tempat rest kayak gitu kan, nggak mungkin seorang middle itu lari masuk ke depan, sekarang orang nyari tempat rest. Misalkan pasti kan ada case-case tertentu, entah ada trouble atau misalkan ada crash atau bagaimana amit-amit gitu kan. Nah itu kita juga sebagai destroyer kita mencarilah tempat atau titik poin yang pas ketika kita berhenti lah checkpoint gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini Mang Ben. Sekarang Bang Boim. Bang. Abang. Iya, bener sangar kieu mah jigana. Mengerikan. Nyawa yang posisinya di mana ya? Di mana, Cik? Di mana? Pasti penasaran. Ini kan orang tanya. Posisinya di mana, Bang? Di atas atau di bawah, Bang? On the top? Bisa di luhur gitu. Di luhuran helm. Kebetulan dari awal saya masuk di perbantuan sampai prospek sampai di XRP saya sendiri, saya dimandatkan dan dipercayakan oleh veteran XRP sebelumnya sebagai sweeper. Oh, kan bener. Benar. Jadi Kabupaten. enggak Kang, jadi gini Kang. Jadi Kang punten. Suka teh nah luas tahun itu nya. Ka urang kira rada kieu gitu. Gua. Jatuh paketan Kang. Tos paketan. Saya sama Benny bagian destroyer. Beliau sweeper dengan rider sepaket. Sepaket. Jadi ada Captain Road juga, Henry. Betul. Roadnya Henry. Middle-nya Middle-nya banyak. Ada juga PP, ada juga Pak Sopian, ada juga Bang Patra, banyak Azhar. ya. Nanti fotonya dipajang di sini semua. Ya, harus Harus ya. Buat Dilihatin ya. editor kalau bisa semua exercise. Oke. Terutama veteran juga harusnya sih bagus di Ya, veteran mah geus karolot dah. Veteran bener geus. Kenapa Dimuncul pengen di sweeper, Bang? bukan pengen sih katanya. Kepaksa. Rasa kebetulan. Saya juga nggak ngerti pada waktu saat udah kamu jadi sweeper. Ya, oke, jalanin aja gitu loh. Bukan berarti setelahnya kita juga pengen di sana karena emang dari awal udah kamu cocoknya di sweeper karena kan Passionnya di situ gitu ya. iya, karena kan yang menilai kita juga kan veteran dulu saat kita dilantik itu kan ada simulasi ya, kita nggak sebutlah saat pelantikannya gitu. Nah, di catatan itu akhirnya kita dibagi semuanya, pas keluar poin-poinnya, Benny cocoknya di destroyer, Akbar di middling ataupun unrider, terus Ramtil juga di destroyer, dan alhamdulillah saya dikasih sweeper pada waktu itu. Gitu. Alhamdulillah ya sweepernya. Pengen dong. Bukan alhamdulillah sebenarnya. Ya balik lagi sebenarnya, Bu. Ya tugas di mana, benar kata Benny tadi, dimanapun kita ditempatkan, ya jalan tidak menutup kemungkinan misalnya dari sweeper jadi Captain Road gitu bisa ya. aja, bisa aja. Ada si sweeper itu tugasan naon? Nah, sweeper itu antara dibilang asik dan nggak asik sebenarnya. Yang nggak asiknya dulu dah. Yang asiknya di belakangan. Nggak asiknya itu kebayang kalau kita ngerombongan kan, alhamdulillah ya PCB membernya banyak. Alhamdulillah member PCB makin banyak. Amin. Menyampaikan pesan tepatnya tuh Kang. Menyampaikan pesan dari belakang. Saya tuh tepat di depannya Unrider. Saya tuh depannya Unrider itu harus menyampaikan pesan ke Captain Root. Kebayang itu 600 member. Wah, ya kebayang lah, pokoknya bayangkan masing-masing. Itu resiko itu yang nggak enaknya pertama. Yang kedua ya mesin harus sering-sering itu. Oh jangan sampai sweeper mogok. Ngeragonnya mah sweeper pelucu. Lucu karek nepi tengah geus mogok. Kabayang tarikna Kang. Ngirim pesanan tapi ke tengah. Kabayang tarikna Kang. Tarikna. 600 member ditupang ka hareup tarikna sakumaha eta motor. Bentar 600 member. Kita kalau sekali reading 600 member itu dengan kondisi jalan yang sekarang kan crowded nih. Itu gimana cara ngebaginya? Apakah dibagi atau memang langsung gejeli 600 member gitu? Sigana itu kan ada aturan-aturan juga ya di Lalin ya. Terutama di Lalin itu aturannya seperti apa?
kita kayaknya sedikit harus lebih tahu nih dari teman-teman exercise. Cara mengakalinya. Nggak mungkin ditumbuhkan kabeh di jalan. Kena pratus, kabayang eta angkot, cigana wah murudul kabeh. Dikiaan ku destroyer. Gimana itu siapa? Kang Akbar mungkin Komander. Sebenarnya kalau setiap kita mau mengadakan pemberangkatan ya, kita jauh-jauh hari selalu membahas dengan teman-teman di divisi exercise. Gimana nih, misalkan Sabtu depan ada touring wajib atau ada mission touring, rutenya kemana, bahkan dari segi jalan, crowdednya, segala macamnya hiruk pikuk di jalannya. Jam perginya juga. Kita analisis dulu. Memungkinkan nggak sih? Analisis segala mah S3 segala mah sekolah. Karena aspek di jalan tuh kita nggak pernah bisa terbayang, nggak bisa diprediksi. Ya, Diprediksi. unpredictable. Oke. Sebelumnya kita planning dulu gimana-gimananya. Oke, ternyata kayak gini. Ternyata pas nyampe tikung, member lebih banyak atau member lebih sedikit. Biasanya akan ada plan A, plan B yang sebelumnya sudah kita rencanakan. Berarti dikemas sedemikian mungkin. Tapi kalau tadi pertanyaannya 600 member, sekali misalkan touring wajib nih, nanti bentar lagi mau ada touring wajib. Ada agenda ya? Agenda wajib. 29, 30, 31. Kemana tah? Ke Sawarna. Oke. Kayak gitu kita lihat, kita pasti planning dulu jalanannya seperti apa, terus kondisinya seperti apa, sampai tikung itu kadang bisa berubah lagi ya. Cuma yang pasti kita nggak akan ngeberangkatin dengan jumlah rombongan yang terlalu besar. Karena ya kita paham ya, walaupun kita rombongan, kita tidak ingin mengganggu lalu lintas pengendara lain. Jadi biasanya kita bagi beberapa kelompok yang ideal, ya kloter ya, sorry. Yang ideal kalau misalkan riding segini dengan lalu lintas di jalan yang dilewati, aman gak nih? Kalau aman ya udah kita bagi-bagi. Berarti harus dituntut berpikir cepat ya. Ya, jelas. tentunya. Berpikir cepat, mengambil keputusan cepat Dan tepat. Mantap. Nah, Tapi tepat. Orang sok jadi rancu lamun si Mang Ranculnya ngomong teh. ada mencurigakan. Mencurigakan lah cara ada power gitu. kan unpredictable kan. Berarti dari semua yang ada di divisi exercise itu sudah punya tugasnya masing-masing. Nah, balik lagi ke divisi exercise secara general. Kan harus ada 21 tuh. Iya. Sedangkan sekarang ada 11. Iya. Ya betul ya? 11. Nah, untuk mengakalinya agar si kuota itu terpenuhi itu seperti apa? Terus di dalam exercise itu dibagi beberapa bagian kah? Nah, coba ceritakan. Cok, Bang Akbar, bosen orang sih bosen. Sampai episode Gigireun nih. Aduh, asup ke dia, langsung ke dia. Murudul. Kalau dari bagian, sebenarnya di divisi exercise itu terbagi ada 3. Ada 7, jadi angka 21. Yang pertama ada yang menindaklanjuti berbagai masalah atau hal yang tidak sesuai dengan ADART-nya ya PCB, bahkan prinsip. Itu case internal atau eksternal juga? Sebenarnya ada 3 nih. Yang pertama ada internal, ada case eksternal, sama ada yang case di jalanan. In case di jalanan. Ya maksudnya di jalanan, maksudnya bukan di jalanan. Yang mengawal riding. Ketika bertugas ya. Sudah ada bagian-bagian. Jadi 7 di internal, 7 di eksternal, 7 di riding atau pengawalan rombongan. Tapi pada prakteknya, kenyataannya, pada actually semuanya saling bantu gitu. Sekali lah aja. Ketika diedit kan dia getih, Pak. Pada prakteknya kita saling melengkapi lah.
Walaupun yang 7 ini tugasnya di eksternal, membantu juga yang di internal. Kondisional lah ya. Kondisional. Ada koordinasinya. Nah, kan biasanya menyambung tadi ada beberapa keputusan dari divisi eksternal ini yang langsung ke head school ya tadi. Ketumnya head school. Kalau di FSM itu ketumnya itu namanya head school ya. Nah, beda-beda mungkin ya. Beda-beda. Pengurusannya itu ya. Ya, gimana? Dengan aktivitas seorang commander yang dengan aktivitas pribadinya apalagi wira swasta ya, nggak punya perusahaan kopi gitu. Amin. Kan kalau ditinggalin target turunnya. Kadang tidak selalu ada. Nah, sedangkan kalau melihat case-nya itu harus diselesaikan dengan sangat cepat, ya, karena harus berpikir cepat. Nah, apakah itu mutlak keputusannya muncul dari seorang commander atau di yang lainnya pun bisa? Gimana untuk mengisi kekosongan lah? Atau misalkan dokter sibuk, ini ada case gitu kan, tiba-tiba case-nya itu berlarut-larut karena si komandernya tapi update status. Itu gimana tuh cara berkoordinasi teman-teman semua di dalam divisi exercise ini? Beruntungnya sekarang kita hidup di generasi 4x0, 4.0, bahkan udah 5.0 ya. Perkembangan teknologi sangat mempermudah kita buat berkoordinasi. Kita ada juga grup WhatsApp. Ketika ada case apa-apa, biasanya kita selalu bahas di sana. Kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk bertemu di darat, ya dimudahkan dengan itu sih. Kalau komunikasi komunikasinya, untuk koordinasinya. Kalau tiba-tiba ada case, dihadapkan satu case, biasanya seorang exercise bebas atau bisa memberikan satu keputusan problem solving menurut dia yang terbaik, ya silakan. Nah kan kalau misalkan sudah koordinasi nih, nah si komandernya tuh bisa dihubungi. Iya kumaha ya, karena yang harus segera lah, urgency lah ya. Si komandernya susah dihubungi nih, bisa ke liburan lah atau misalkan gimana. Nah itu koordinasinya gimana itu? Apakah harus nunggu si komandernya ada? Oh enggak. Oh enggak. Karena sebenarnya di divisi exercise juga ada vice commander. Oh, ada wakilnya. Aya deui. Ada di sini vice commander. Ada. Oh ada. Mau mungkin ya. Paling iya tinggal 2 nu ganteng udah pasti kudu nu ganteng. Pokoknya mah nu siga mafia Hokcai. Ieu mafia Thailand. Ieu mafia oge. Mafia Bandung ini. Siga mafia. Oh ada. Kebetulan ada di sini juga. Saya diwakili untuk mempermudah pengkoordinasian atau manpower ketika dibutuhkan. Ada wakilnya. Oh jadi iya. Vice Mang Boy. Munyok itu orang untung udah diam-diam cici beres kamar episode-nya. Pokoknya mah nu sarua we. Oh, emang gitu. kudu berewokan. Salah satunya syaratnya jambangan. Berarti mah teu asup. Jauh lah. Mungkin selera head school-nya yang pengen Vice sama komandernya brewokan. Berarti head school-nya brewokan oge. Biar ada geli-gelinya gitu. Oh, ada Lai Boim. Bang Boim itu seorang vice commander ternyata. Diam-diam bae nih Bang Boim. Tugasnya ngapain aja vice commander teh? Udah aja tuh. Lanjut gimana nih? Sebatang dulu. Rama ya kene lah. Trouble is a friend. Kita nanti cari tahu tentang bagaimana sepak terjang vice commander di segmen terakhir. Nah, karena kalau misalkan pengen jauh lebih tahu seorang exercise, bisa nanti ketemu mereka lah. Ya, dimanapun misalkan berada. Ada brother Ros di rumah pengen sharing bisa ya Kang ya? Bisa. Oh bisa. Gampang.
tinggal ke FSB aja. Nanti kita akan balik lagi di segmen terakhir, tetap di Pojok Kopdar Brother Os. Dengan sosok-sosok yang sama di segmen sebelumnya dengan divisi exercise-nya YFSB OSMC menindaklanjuti obrolan yang sebelumnya. Vice Commander itu bertugas. Tugasnya apa? Terus tanggung jawabnya sejauh mana? Gitu, apakah sama? Atau beda? Ada pembeda gitu kan? Silakan Bang Boim. Ya. Vice Commander itu sebenarnya baru ada di angkatan sekarang karena sebelum-sebelumnya itu masih tertitik dengan satu komando saja. Adanya pun Vice Commander ini kan untuk mempermudah tugas dari komandernya sendiri gitu loh. Salah satunya kan istilahnya ya namanya force major apapun itu, entah pribadinya mungkin saling melengkapi, lebih tepatnya sih melengkapi. Di saat saya bisa, Akbar bisa, di saat saya nggak bisa, Akbar yang bisa gitu loh. Jadi tanggung jawabnya mah hampir sama. Semuanya sebenarnya semuanya sama. Semua exercise tanggung jawabnya sama. Yang membedakan itu aja sebenarnya. Keputusan. Jadi saat-saat yang urgent lah bisa kita bilang, ya dengan tadi kata Kang Abeng, oh ini ada problem nih yang benar-benar harus face to face nih ketemunya nih, nggak bisa lewat media sosial, harus face to face. Nah tiba-tiba ternyata komandernya nggak bisa. Saya kebetulan bisa, ya udah saya yang nyamperin gitu loh. Jadi mempermudah koordinasi. Koordinasi. Oke, di saat komandernya tidak ada di tempat, misalkan bisa diwakilkan sama vice commander. Ya namanya orang kan ya punya kesibukan masing-masing kan. Betul. Jadi melengkapi lah ya. Umur seseorang kita nggak tahu ya Pak ya. Karimakeun deh. Cing sabar. Guys, penting mah ikhlas. Iya. Kacau. Nah, di segmen terakhir ini kita pengen tahu harapan kedepannya exercise itu seperti apa juga untuk klubnya seperti apa dari akang-akang ini, apa aja yang belum terrealisasi sampai dengan sekarang. Langsung aja dari Mang Ramtil dulu. Soalnya kalau dari sini nggak habis segmen kita. Enggak, dari sana. Nanti bisa sama saya, Pak. Segmennya sama saya. Sok keluar. Gimana untuk exercise-nya dan juga untuk otomatis untuk klubnya lah. Karena kalau nggak akan ada exercise kalau nggak ada klub. Betul. Harapan saya sih sebetulnya untuk di exercise sendiri itu pasti akan Peri. Soalnya pakai menyan seetik. Puruluk. Emang di dia jenglot pakai menyan? Oke. Aduh. Sueb. Mang Sueb dia. Kumaha? Tuh, nyari tanya. Jadi harapan saya untuk kedepannya bagi exercise sendiri pasti akan mempengaruhi ke klub lah, dari divisi exercise sendiri. Mudah-mudahan kita ya makin solid lagi regenerasinya. Saya berharap sih regenerasinya itu makin berkualitas dari angkatan kami. Amin. Dari angkatan kami. Dari exercise yang sedang masa aktif sekarang. Ya aktif. Kan regenerasi itu Kang. Regenerasi pasti ada regenerasinya, setiap organisasi pasti ada regenerasinya, dan regenerasi kami itu lebih dari kami. Ekspektasinya sih itu. Oke. Dan bisa menjunjung klub. Oke, Mang Abar silakan. Aduh. Iya, waktu. Waktu siap masuk. Durasi. Ya lebih berharapnya untuk ke klub sendiri dari regenerasi kami itu ada lebih lagi lah. Lebih ada.
lebih loyal lah ya. Mau pihak tujuh ya lebih loyal pasti lebih loyal pasti. Kalau dari Mang Akbar? Kalau saya sih dari fungsinya divisi exercise sendiri yang diberi mandat oleh klub untuk mengurusi berbagai tindak indisipliner. Semoga kedepannya member-member YPCB lebih tertib, walaupun udah sangat tertib, barager member YPCB. Alhamdulillah. Barager, tertib. Bager ya. Barager. Ya semakin lebih tertib lagi aturan lah. Yang sesuai dengan ADART. Kalau dari Bang Benny? Kurang lebihnya sih hampir sama ya seperti omongan Ramtil sama Akbar, namun namun kita lebih mendasar, ibaratnya di kita itu kan ada satu slogan juga, gede kawani gede pangarti. Gede kawani gede pangarti. Itu ibarat salah satu jadi acuan kita sebagai exercise ya, semakin digetolkan lagi lah gitu Kang ya. Terlepas saya juga kerja di luar negeri juga, bukan berarti jiwa saya nggak ada di FECB. Namun ibaratnya nggak pernah ada istilah berapa lama kita di FECB atau di seberapa lama saya ada di FECB atau di Tatip. Namun hati saya salilannya bakal ada di FECB atau di loyalitas integritas lah gitu. Pantesan untuk episode ini sengaja datang dari Thailand ke sini. Diimpor langsung. Impor benang bea cukai itu. Jadi garis lengkapnya semakin meningkatkan lagi gitu. Oke, amin. Ya, silakan Bang Boem. Bang. Ya, menambahkan dari teman-teman yang tadi, aturan udah, mental udah, kita berbicara persaudaraan. Maksudnya di sini kita berbicara persaudaraan tuh kita bakal merasa sakit saat kehilangan teman meninggal. Tapi jauh lebih sakit saat ada teman yang berkhianat. Nah, itu. Bisa diasupkeun quotes lah eta mah. Hayo we quotes asal loba quotes. Iya ngaranna gede kawani Gede pangarti. Pada gitu. Jadi Aduh. ya, jadi yang apa yang harus kita besarkan juga di sini tuh, kita tujuan kita masuk klub motor, kita tujuannya berkendara bersaudara, itu udah jelas. Nah, makanya di saat udah difasilitasi itu semuanya, kita juga berharap seperti saya bilang tadi tuh, kita kehilangan teman meninggal, emang kita sedih, pasti sedih. Tapi kita bakal jauh lebih sedih kalau ada teman kita yang berkhianat. Pasti. Mungkin kita pernah mengalami itu, tapi kita anggap itu tutup buku. Kita mulai hal yang baru, kita pengen YPCB jauh lebih edan lagi. Mantap. YPCB. Nah, untuk segmen terakhir ini kita cukupkan sekian. Karena kalau misalkan lebih lanjut lagi, wah bakalan lama ini bener-bener isukan oke can beres-beres. Beres-beres komo aya Mang Rantil dia. Bahaya lah. Untuk terakhir, closing statement dari Commander. Dari Commander. Soalnya rada geunaheun sih gana gitu. Orang penasaran. Kelah mikir lah. Oh, di briefing. Closing statement. Dari Commander untuk brother host di rumah. Silakan, Bang. Buat saya masuk ke YPCB itu bukan sekedar hobi. Mungkin berangkat dari hobi memotoran, hobi resep touring, tapi ketika masuk YPCB pakai hati. Di hatean lah, di hatean salilana. Hati di dia, Mang. Oh, di dia ya. Iya hati mah di dia, di jantung. Jantung. Jeung ginjal mah hiji mah. Pareneng-reneng tetanggaan. Dijual ginjal di dinya hiji. Lumayan yang majukeun klub. Salah satu loyalitas bener tuh. Apapun yang dilakukan dari hati itu akan total. Betul. Dan Ya. tambahan deh. Sok Tambahan deh. Siapa cok kopi hiji anjing gitu. Ya mungkin juga buat yang baru gabung walaupun pertamanya berangkat dari hobi, ini adalah wadah untuk berproses. Ya. Insya Allah lah masuk ke PCB mah nu tadina adabna capruk gitunya
sanggeunana ka batur. Insya Allah masuk ke PSB mah selain organisasinya dapat belajar adab, di mana harus respect, saling menghargai, menghormati. Ya intinya enjoy kalau mau masuk ke PSB, nikmati, dan ini udah untuk berproses. Oke, cukup sekian kayaknya. Cukup sekian. Dan terima kasih. Terima kasih buat Terima kasih banyak. Sami-sami. sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan ini untuk datang ke Pojok Kopdar. Kita nantikan episode berikutnya tetap di Pojok Kopdar, Brother Host dengan bintang tamu yang pastinya bakal makin menarik. Wow. Ya. Pokoknya mah unpredictable. Nah, tetap pantengin terus channelnya dengan cara like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Jangan lupa di-share juga biar orang-orang atau brother-brother yang lain juga bisa berbagi pengalaman. Ya. Cukup sekian dari kami Pojok Kopdar Brother Host. Selamat malam. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Brother Brother Host. Host.